Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan inflasi di Indonesia untuk kondisi terakhir yaitu bulan Januari 2025. Di mana Indonesia pada bulan Januari 2025 itu mengalami deflasi ya, atau inflasi negatif itu sebesar minus 0,76%. Ini tentunya merupakan gabungan ya dari angka inflasi atau deflasi di 150 kabupaten kota di Indonesia ya, yang menyebar di 38 provinsi di Indonesia. Nah, tentunya untuk inflasi tahun kalender ya, karena baru 1 bulan yaitu Januari 2025, tentunya sama dengan inflasi bulan ke bulan ya. Artinya inflasi tahun kalender besarannya sama dengan inflasi bulan ke bulan, yaitu minus 0,76%. Sedangkan untuk inflasi year on year atau tahun ke tahun ya, atau inflasi 12 bulan ke belakang, itu inflasi Indonesia sebesar 0,76%. Ini kebetulan angkanya sama persis ya, 0,76%. Tentu pengertiannya berbeda ya, karena inflasi bulan ke bulan ya teman-teman, dan inflasi tahun kalender itu minus 0,76%. Artinya terjadi penurunan secara agregat ya. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year itu positif ya, 0,76%, karena itu menggambarkan angka inflasi selama 12 bulan ke belakang atau selama setahun ya. Nah, kalau kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka yang menyebabkan deflasi di Indonesia untuk Januari 2025 itu penurunan dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, di mana Januari 2025 itu turun 9,16% dan memberikan andil terhadap inflasi umumnya minus 1,44%. Adapun kelompok lainnya yang turun dan memberikan andil deflasi yaitu untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun ya 0,08% dan memberikan andil terhadap inflasi umum minus 0,01% ya. Jadi dua kelompok itu mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi yang cukup signifikan. Adapun kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan ya pada Januari 2025 dan memberikan andil inflasi yang signifikan, yaitu yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana pada Januari 2025 itu naik 1,94% dan memberikan andil inflasi ya terhadap inflasi umum 0,56%. Lalu diikuti kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,10% dan andilnya 0,01%. Lalu di sini juga kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,13%, andilnya 0,01%. Lalu kesehatan naik 0,40%, andilnya 0,01%. Kelompok transportasi juga naik 0,18%, andilnya 0,02%. Lalu juga pendidikan ya naik 0,13%, andilnya 0,01%. Lalu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran naik 0,30% dan andilnya 0,03%. Dan yang terakhir ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu naik 0,60% dan memberikan andil inflasi terhadap inflasi umum 0,04%. Selanjutnya apabila kita melihat itu inflasi Januari 2025 menurut wilayah, maka di sini ada 4 provinsi yang mengalami inflasi dan 34 provinsi mengalami deflasi, di mana inflasi yang tertinggi itu terjadi di Provinsi Kepulauan Riau
itu inflasinya 0,43%, dan yang terendah adalah inflasi di Sumatera Barat, itu inflasinya 0,03%. Adapun yang mengalami deflasi ya, itu 34 provinsi. Deflasi yang tertinggi itu terjadi di Provinsi Papua Barat. Itu deflasinya minus 2,29%. Lalu yang terendah adalah deflasi ya, terjadi di Riau, Provinsi Riau. Itu mengalami deflasi minus 0,02%, begitupun di Provinsi Bali itu minus 0,02% ya, deflasi ya 0,02%. Itu menurut wilayah. Selanjutnya apabila kita lihat ternyata ya bahwa komoditas yang memberikan andil deflasi tertinggi itu terjadinya diskon ya, diskon tarif listrik yang bulan Januari ya, yang kan ada diskon 50% ya di bulan Januari Februari. Maka yang untuk Januari ini itu penurunan tarif listrik atau diskon tarif listrik memberikan andil deflasi itu sebesar 1,47% ya. Jadi cuma andil deflasi aja ya. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat bahwa beberapa komoditas sebetulnya di Januari 2025 ini memberikan andil inflasi, yaitu komoditas yang naik memberikan andil inflasi di Januari 2025 seperti kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng, di mana kenaikan cabai merah itu memberikan andil inflasi sebesar 0,19%. Lalu kenaikan cabai rawit memberikan andil inflasi 0,17%, dan juga kenaikan harga minyak goreng memberikan andil inflasi 0,03% ya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada diskon tarif listrik ini Januari 2025 sepertinya akan terjadi inflasi yang lebih dari sekitar 0,50% ya, itu lebih. Karena ada diskon tarif listrik, maka di Januari 2025 Indonesia mengalami deflasi ya, minus 0,76%. Tentunya ini menjadi perhatian kita juga ya, karena ketika nanti bulan Maret diskon tidak ada diskon lagi, tentunya tarif listrik akan kembali normal seperti biasa, dan tentunya akan memberikan andil inflasi yang akan cukup tinggi, apalagi dibarengi mungkin dengan suasana bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya ini pemerintah lebih hati-hati lagi terhadap inflasi ketika tidak ada lagi diskon tarif listrik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.